Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai select to, kemudian ada dependent drop down ya. Namun pada video kali ini kita coba membuat sebuah validasi server side menggunakan Ajax jQuery. Seperti contoh yang ini ya. Ketika kita klik simpan, maka lakukan validasi dulu. Biasanya kan validasinya ketika klik ini di load dulu di sini ya. Load, kemudian baru muncul validasinya atau pesannya. Jadi kita akan coba bagaimana penerapannya menggunakan Ajax jQuery. Validasinya itu server side. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan video kita sebelumnya. Jadi teman-teman jika belum menonton, silahkan tonton dulu. Bisa melalui klik tombol i pada sudut kiri atas di video ini. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, pengerjaan kita kemarin atau latihan kita kemarin seperti ini ya. Jadi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke validasi server side, teman-teman silahkan tambahkan satu buah tabel. Ini saya misalkan saja ini tabelnya tabel tamu, di mana ya ada kolom nick nama, kemudian ada relasi dari tabel tamu ini ke tabel wilayah ya, wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Ya, ini silakan di pause saja, kemudian buat satu buah tabel tamu dan field-fieldnya seperti ini. Ya teman-teman ya, ini nanti saling berelasi. Dan insya Allah setelah server side ini, validasi server side ini, kita akan coba menampilkan data menggunakan plugin data tabel server side, yang mana itu datanya itu saling berelasi ya, atau tabel relasi. Kebanyakan kan tutorial yang ada masih satu buah tabel. Nanti kita akan coba menggunakan menampilkan data menggunakan data tabel server side tapi tabelnya berelasi. Baik ya teman-teman, silakan buat tabel ini, tabel tamu. Jika sudah, silakan masuk ke Visual Studio Code kita. Sebelumnya kita tambahkan dulu ini inputannya. Ini saya copy aja, atau teman-teman bisa ketik aja gitu ya, div form. Baik teman-teman, silakan tambahkan inputan nick yang seperti ini. Silakan teman-teman ketik saja seperti biasa ya. Label for input ini, input type text. Jangan lupa tambahkan atribut name, nick, name, ID sama-sama dengan nick, kemudian kelas ini ya. Kemudian satu lagi, ini kita copy. Di sini kita buat nama lengkap tamu misalnya gitu ya. Atau nama lengkap saja. Kemudian tekan Ctrl D biar sama-sama kerubah nama lengkap. Oke. Kalau kita refresh, hasilnya seperti ini. Baik ya. Kemudian kita tambahkan tombol button tipe submit. Seperti biasa, div form group. Kemudian labelnya kita kosongin. Kemudian button tipenya submit. btn ukuran kecil saja. Kemudian tambahkan blok, kemudian warnanya hijau, dan simpan. Oh ya, tambahkan kelas satu lagi, misalnya tombol simpan. Nah itu ya, S nya besar. Kemudian kita tambahkan sebuah tag form. Nah di sini biasanya saya menggunakan helper form, yaitu form open, gitu ya. Nanti mengarah ke controller main. Control main, nanti kita buat sebuah fungsi namanya simpan data. Nah gitu ya. Kemudian tambahkan atribut kelas, misalkan kelasnya itu form simpan. Jangan lupa kasih penutup formnya di bawah, di sini ya.
form close. Ya teman-teman, kalau kita refresh, ini akan jadi error karena dia tidak mengetahui form open. Ya, fungsi itu metode form open ini apa gitu ya. Jadi teman-teman silakan masuk ke base controller, panggil sebuah helper form, gitu ya. Sudah, kita refresh lagi. Oke, sip. Ketika klik simpan, ini error. Nah, ini fungsi atau aksi di sini kita akan coba menggunakan Ajax jQuery. Caranya gini, kita kembali ke home.php. Oh ya, kemarin ada script yang salah ya. Sebenarnya yang ini kita blok saja sampai ke bawah. Itu posisinya di dalam dokumen ready. Kita cut saja, Ctrl X, dan letakkan di sini ya. Posisikan di sini. There, sudah. Sip. Nah, kemudian di bawahnya masih di dalam dokumen ready ya. Kita tambahkan sebuah submit. Nah, ini kalau teman-teman pengen muncul seperti ini, silakan install ekstensi jQuery code snippet ya. Kemudian di sini tambahkan cari selector class form simpan tadi. Ya, kemudian di sini tambahkan return false. Nah, jadi kalau kita refresh nih ya. Kalau kita refresh, ini kalau kita klik simpan, nah, gitu ya. Nggak ada loadnya. Jadi di sini kita bawa prosesnya, proses Ajax-nya. Jadi GQ Ajax. Oke, nanti otomatis buatnya ada type URL, data, data type, success, dan sebagainya. Type-nya kita buat post. Kemudian method post ya. URL-nya kita arahkan. Di sini kita buat site URL. Kemudian mengarah ke control main. Nanti kita buat maaf. Kita manggilnya dari tag form aja. String this. Atribut gitu ya. ATR. Kemudian kita cari atribut aksi. Untuk datanya kita ambil string this serialize. Artinya kira-kira seperti ini, mengambil isi yang ada pada form datanya. Dan data type-nya kita isi dengan JSON. Baik, tambahkan dulu sebuah fungsi lagi before send. Jadi ketika sebelum sebelum pengiriman, kira-kira gitu artinya, maka lakukan aksi berikut. Nah, itu maksudnya kira-kira seperti itu. Jadi kita coba seperti ini. Klik tombol, di mana tombol simpan, kita rubah. Maaf, kita tambahkan sebuah atribut disable, nilainya true. Nanti kita lihat ya maksudnya gimana. Kemudian kita rubah tulisannya jadi silakan tunggu misalnya. Nah, jadi kalau kita jalankan ini ya, kita refresh, kita klik, nah gitu ya, jadi disable. Nah, kira-kira seperti itulah gitu ya, ada prosesnya. Kalau misalkan complete, tambahkan lagi. Kalau sudah selesai, lakukan fungsi berikut. Ini kita copy, kita balikkan seperti semula. Ini jadi false. Kemudian jadi tombol tulisannya simpan. Satu lagi fungsi namanya error. Kalau misalkan ada error, munculkan pesannya gitu ya. Dimana parameternya ada namanya XHR. Kemudian thrown error. Ini sebenarnya saya dapat dari Stack Overflow ya. Dan kita buat alert misalnya kayak gini. Nah, kira-kira seperti ini. Kita buat alertnya. Ini sebenarnya sama aja yang di atas. Untuk memunculkan errornya saja, kita refresh, klik. Nah, ada error 404 menandakan bahwasanya kalau kita baca di sini controller method is not found simpan data. Nah, itu artinya. Kita klik simpan. Artinya function simpan datanya belum ada di controller main. Baik. Jadi controller mainnya kita buat di sini sebuah function simpan data.
public function simpan data. Nah, di sini kita buat if lagi jika ada request is Ajax. Nah, gitu ya. Kemudian kita tampung sebuah variabel nick, kemudian request, kemudian kita buat get var nick, ini name dari yang di sini ya, kemudian name nama lengkap. Silakan teman-teman buat ya sampai nanti kita tinggal copy aja ini supaya lebih cepat. Nama lengkap, kemudian panggil juga ini name-name yang ada, provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan dengan cara yang sama ya. Ini saya copy aja, tekan shift alt ke bawah, 1, 2, 3, 4, nah gitu ya. Silakan teman-teman rubah aja. Baik ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat sebuah validasi. Kita panggil dulu sebuah variable validation, dimana nantinya kita panggil config, kemudian service, kemudian validation. Nah, oke, sip. Kemudian kita buat sebuah variable lagi, misalnya valid gitu ya, terserah aja. Kemudian string this validate, dimana di dalamnya, nah gitu. Kemudian kita panggil parameter nick. Nick ini name dari sebuah inputan yang ini, bukan variable ya, bukan juga field, tapi name dari inputan nick, dimana kita buat array lagi, terdapat, nanti kita panggil rule-nya, rules pakai s, dimana rule-nya kita buat required. Required itu artinya tidak boleh kosong. Kemudian label, tulisan yang kita munculkan di browser, misalkan nomor nick, nah gitu ya. Kemudian baru errors-nya, errors requirement ini required kita ubah jadi dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, field artinya field itu nih kita panggil labelnya, nomor nick itu tidak boleh kosong. Nah, kita coba aja satu dulu ya. Nah, kemudian di sini jika tidak valid, nah gitu. Jika tidak valid, kita buat seperti ini. Kemudian kita buat variabel misalnya message yang kita kirimkan ke view ya dalam bentuk JSON. Nah, yang message ini isinya error misalnya, dimana kita kirim lagi, maksudnya isinya yaitu error ini adalah misalkan error nick, nah gitu ya, error nick. Kita panggil method validation namanya get error. Ini name. Nah, ini name ya. Ini name. Ya, sip. Kalau ini error nick ini yang kita kirimkan ke view nantinya, view home. Yang di sini. Jika sukses katanya. Nah, gitu ya. Kita back lagi. Ini jangan lupa titik koma. Kemudian di sini kita echo JSON encode message. Nah, ya, kita terangin. Nanti kita coba ini satu aja dulu ya. Baik, kita kembali ke home. Nah, kita buat seperti ini. Jika responnya itu error, nih error ini tulisan yang sini. Nah, gitu yang ini. Oke, jika jika kemudian kita buat variable misalnya data, misalnya respon error, koma. Baik. Jika errornya itu error nick, nah gitu.
Ini dia error nick di sini. Sip. Kita buat alert dulu. Alert data error nick. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita tes. Ini katanya kalau di input nick ini role-nya required, artinya tidak boleh kosong. Kita klik ini, akan muncul seperti ini. Oke, nomor nick tidak boleh kosong. Kalau kita isi, simpan, maka 500, artinya message ini apa ya. Jadi sebenarnya lanjutannya apa gitu ya, jika tidak gitu, jika tidak valid, jika benar validasinya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, nah itu kan kita munculkan pesannya dalam bentuk alert ya. Nah, kita akan coba menggunakan validasi server side bawaan bootstrapnya. Kita cari di sini validasi ya teman-teman, silahkan buka git bootstrapnya versi 46. Nah, kalau kita klik ini, cari yang di bawah server side, mana dia, yang ini. Oke, kita ambil yang nilai yang ini, kita scroll ke bawah, cari city, yang di sini. Kalau kita lihat di inputnya, itu di dalam kelasnya ada is invalid katanya. Kemudian ditambahkan lagi namanya div di sini, ID, maaf bukan ID ya, tapi class invalid feedback. Nah, jadi gini. Ini kita copy, kita paste di bagian nick. Maaf, kita back ke home, kita paste ke sini. Gitu ya. Yang ID-nya kita hapus saja. Yang ini kita hapus. Sip. Kemudian di sini kita tambahkan error nick. Nah, sebuah kelas. Ini nggak mesti sama dengan yang ini ya. Nggak mesti sama dengan ini, nggak. Ini terserah aja. Jadi ya biasanya saya samain aja supaya nggak ribet gitu ya. Jadi nanti kita tambahkan, nanti kalau kita lihat di sini, tambahkan sebuah class is invalid menggunakan jQuery nanti. Nah, gitu ya. Baik, kita back lagi. Kita scroll ke bawah, maaf. Nah, jadi ini kita hapus. Ya, jika errornya itu nick, maka jQuery carikan saya selector nick, ID nick. Nah, maaf yang di sini ya, ID nick. Nah, maka add class, tambahkan class, add class, tambahkan class is invalid. Nah, itu. Baik, kita coba nih, kita jalankan, kita refresh, klik. Nah, jam merah ya. Oke, kita munculkan pesannya di bawah. Caranya gimana? Kita cari di sini, maaf, ini dia class error nick. Nah, jQuery carikan saya class error nick gitu ya. Kemudian isi, rubah HTML-nya atau tambahkan HTML jadi respon, bukan respon tapi ya, tapi data error nick. Nah, gitu. Baik, kita refresh, kita klik ini, sudah muncul dia. Gitu ya teman-teman. Zip. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini lagi. Jika tidak, jika benar gitu ya, maka is invalidnya kita hapus. Nah, gini caranya. Ini kita copy, boleh. Nah, di sini add-nya kita rubah jadi remove. Nah, kemudian kita paste lagi, tambahkan bukan invalid tapi is valid. Gitu. Baik ya, nah, ini kita lihat jika kalau misalkan ini kan kalau keisi ya, kalau benar nanti dia kecentang ke checklist. Contohnya seperti ini. Baik, contohnya gini. Di main kita tambahkan lagi nih rule-nya untuk inputan nama misalnya. Ya, kita koma di sini, kita paste. Ini kita copy aja tadi ya. Nah, kita copy, kemudian ini kita tambahkan nama required sama ya. Nama lengkap tidak boleh kosong. Baik, di sini tambahin lagi ya. Kita copy aja di sini. Error. Nah, di sini error nama misalnya.
Kemudian di sini ini name dari inputan nama. Nah, gitu ya. Kemudian di home kita back ke atas, ini kita copy aja. Ini kita copy, kita letak di bawah nama. Nah, gitu ya. Kemudian di sini nama. Nah, gitu. Sip. Oke ya. Nama. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita copy aja nih, nggak perlu ribet gitu ya. Error nick nih kita blok. Ini sama dia. Dia ke blok juga, tekan Ctrl D supaya lebih cepat. Kita rubah nih jadi nama. Kemudian nicknya kita Ctrl D lagi, Ctrl D ya. Kemudian ubah jadi nama lengkap. Oke, kita back. Kita jalankan, kita simpan. Nomor nick, nama tabel kosong kalau kita isi ini ya. Nah, dia kecentang. Oke, gimana teman-teman? Supaya mudah-mudahan paham ya sampai di sini dan paham. Kemudian apa lagi ya? Setelah ini tambahin juga untuk yang untuk pilihan provinsi dan semacamnya. Gitu ya. Langkahnya sama aja nih, kita copy aja nih ya. Nah, kita misalkan dulu untuk provinsi, kemudian untuk kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan. Ya, tinggal rubah aja lagi. Provinsinya kita rubah dengan provinsi misalnya. Ya, kita samain aja. Kemudian di sini kota. Kemudian di sini kecamatan. Di sini kelurahan. Oke ya, sip. Kita back di sini. Ini sama aja. Kita copy aja sini. Kita copy. Tambahin untuk yang provinsi misalkan. Provinsi. Provinsi. Untuk labelnya boleh huruf besar ya. Karena ini label yang dimunculkan di browser. Di sini provinsi wajib dipilih. Wajib diisi gitu ya. Kemudian sama error provinsi. Kemudian gini kita copy aja. Provinsi. Sip. Nah, ke home yang di bawah kita scroll. Sama aja nih. Ini kita copy. Error namanya. Ini kita tekan Ctrl D sama. Ini tekan panah ke kanan gitu. Nah, kita rubah aja yang provinsi, namanya jadi provinsi. Kemudian yang selektornya ini Ctrl D, kelihatan ya pointernya. Rubah jadi provinsi. Sip. Kita refresh. Nah, sudah nih. Baik ya teman-teman. Gimana? Mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Kemudian untuk yang kota, kecamatan, dan kelurahan ini silakan teman-teman tambahin aja. Caranya sama kok. Oh ya, kalau misalkan teman-teman pengen nambahin sebuah rule untuk nick, biasanya kan ketika klik simpan, itu maaf ya, ketika form input, ini kan nick ini sifatnya primary. Jadi di validasi CI ini ada rule-nya, namanya is unique untuk mengatasi duplikat. Nah, jadi teman-teman silakan tambahin aja di sini. Cara nambahin validasinya, tekan aja shift tanda vertikal ya, tanda vertikal itu yang ada pada di atas tombol enter gitu. Tambahin is unique. Nah, gitu. Kemudian isi tabel, nama tabelnya apa? Kemudian field nick. Nah, titik nick. Jadi nama tabel titik nick. Kemudian tambahin ini ya, is unique. Pesannya apa?
maaf, nih field sudah ada di database. Nah gitu ya. Kalau kita refresh ini, anggap saja ini sudah ada sebenarnya. Nah, ini kemudian terserah aja ya, klik simpan. Nah muncul seperti itu. Sudah nih, nomor NIC sudah ada di database. Ini kenapa nih? Ayo. Nah ini ada kesalahan ya di namanya. Nah ini name-nya nama lengkap. Oh ya, nama lengkap. Berarti di sini juga nama lengkap. Oke ya, sip. Kita refresh lagi misalnya. Kita klik gitu ya. Ini terserah aja. Sip. Nah, tuh nomor NIC sudah ada di database. Oke, itu sebenarnya udah ada role-nya. Silakan teman-teman cari aja di dokumentasi CI-nya. Itu sip ya. Mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini. Jika sudah, kita kembali ke function simpan data. Silakan tambahin di sini. Jika validasinya benar, teman-teman bisa tambahkan sebuah string disk db table ya, tabelnya Pak tamu ya. Kemudian lakukan insert data. Dimana objeknya di sini. Ini objeknya ini name, nick gitu ya. Inputannya variabel nick. Kemudian nama. Kemudian di sini nama lengkap. Kemudian di sini apa lagi ya? Fieldnya itu field provinsi ID kabupaten ya. Berarti provinsi sudah ya. Nah di sini tambahkan nih nick field, ini parameter. Maaf, ini variabel ya, variabel yang di atas. Oke, sip. Sini tambahkan message-nya apa? Sukses ya. Maka kita bawa pesan data tamu berhasil disimpan. Oke ya. Kita back ke home. Jika tidak, atau bisa tambahkan di sini, jika responnya itu sukses, maka munculkan pesan respon sukses. Kemudian, window location reload. Gitu ya. Kita back di sini. Kita isi saja. Kemudian misalkan ini Sumatera Barat. Kita klik simpan. Nah, muncul ya. Oke, reload dia. Nah, teman-teman bisa juga namain itu, merubah alertnya menggunakan sweet alert. Itu caranya gampang sekali ya. Caranya gampang sekali. Baik ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham. Insyaallah selanjutnya kita coba data tabel server set menggunakan tabelnya itu berrelasi ya. Baik ya. Sampai di sini dulu. Jika ada teman-teman pengen request tutorial, silahkan komentari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.